Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Rancamaya, selamat datang di channel YouTube Sekolah Cahaya Rancamaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK Sosum, mata pelajaran geografi pada sub pembahasan hidrosfer. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Pola aliran sungai radial sentripetal salah satunya dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan A. Cekungan, B. Patahan, C. Lipatan, D. Puncak gunung, atau E. Morfologi kubah. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah pola aliran sungai. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis dan macam dari pola aliran sungai. Akan tetapi, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah 5 pola aliran sungai yang terdapat dalam opsi soal. Oke, yang ditanyakan dalam soal adalah radial sentripetal. Pola aliran ini bisa kita jumpai di daerah mana? Kita coba bahas dari masing-masing option yang ada. Sebelum ke situ, kita perlu ingat kembali nih teman-teman, pola aliran radial dibagi menjadi 2, sentrifugal dan juga sentripetal. Sentrifugal kata kuncinya adalah menjauh, sedangkan sentripetal kata kuncinya adalah mendekat. Maksudnya bagaimana? Pada pola sungai aliran radial sentrifugal akan menjauh dari satu pusat tertentu, sedangkan pada aliran radial sentripetal dia akan mendekat menuju satu titik tertentu. Kita tahu bahwa air akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Kita coba ke option A, cekungan. Cekungan atau yang biasa kita sebut basin merupakan bentang alam yang berbentuk cekung atau melengkung ke bawah dari daerah di sekelilingnya. Ketika ada aliran sungai, maka aliran sungai tersebut akan menuju ke cekungan disebabkan cekungan memiliki elevasi yang lebih rendah. Pola aliran sungai yang terbentuk pada daerah cekungan adalah radial sentripetal. Opsi yang kedua, patahan. Patahan atau sesar merupakan bentuk muka bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Pada morfologi patahan, kita bisa menjumpai pola aliran sungai rektangular. Pola ini terbentuk karena adanya patahan atau rekahan di permukaan suatu area. Ruang sungai pada pola rektangular memiliki jarak lebih lebar antar sungai dan sungai berikutnya. Opsi yang ketiga, lipatan. Lipatan atau fault merupakan bentuk gelombang pada suatu lapisan kulit bumi akibat pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan lapisan kulit bumi terdorong secara horizontal sehingga mengalami pelipatan. Pola aliran sungai yang bisa kita temukan adalah pola trellis. Selain daerah perlipatan, pola ini juga bisa kita temukan di daerah pesisir. Pola trellis terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Opsi yang keempat, puncak gunung. Pernahkah teman-teman ke puncak gunung? Puncak gunung lebih tinggi dari sekitarnya bukan? Sehingga aliran sungai akan menjauh dari puncak gunung untuk menuju ke hilir sungai atau ke tempat yang lebih rendah. Maka, pola aliran sungainya adalah radial sentrifugal yang merupakan kebalikan dari radial sentripetal. Opsi yang kelima, morfologi kubah. Kubah atau dom merupakan pegunungan lipatan yang membulat karena adanya tekanan mendatar yang mempunyai kekuatan pada waktu dan arah yang sama. Kubah bisa kita jumpai di daerah perbukitan. Pola aliran sungai yang terdapat pada daerah kubah adalah pola anular. Pola anular melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Dari kelima opsi yang ada, kita bisa perhatikan pada tabel berikut. Pada daerah cekungan, pola aliran sungainya adalah radial sentripetal. Daerah lipatan, rektangular. Daerah patahan merupakan trellis. Daerah puncak gunung radial sentrifugal. Dan pada daerah morfologi kubah, pola aliran sungainya adalah anular. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A, daerah cekungan. Oke, kalau ada soal lain yang serupa, jangan bingung ya.
Demikian pembahasan soal UTBK Sosu mata pelajaran geografi pada topik hidrosfer. Sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.